Irfan dan Andi kebetulan bertemu di minimarket. Andi bertanya kepada Irfan berapa harga satu sosis karena minimarket tersebut tidak menyediakan label harga. Nah, ini adalah belanjaan Andi. Dan ini daftar belanjaan Irfan. Untuk mengetahui harga tersebut, ayo kita simak materi. Nah, itulah tadi video animasi mengenai bentuk aljabar. Sekarang kita mulai simak materinya ya. Bentuk aljabar. Nah, hal ini kita akan melihat materinya. Di sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Sebelum kita masuk ke materinya, sekarang kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai koefisien, variabel, konstanta, serta suku. Di sini ada bentuk aljabar yaitu 2x ditambah 4. Nah, 2x ditambah 4, 2 di sini berperan sebagai koefisien, x berperan sebagai variabel, dan 4 berperan sebagai konstanta. Koefisien adalah bilangan yang memuat variabel dari suatu suku pada bentuk aljabar. Sedangkan variabel merupakan lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, untuk suku merupakan bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Maksud saya di sini adalah konstanta. Nah, sekarang kita mengenal suku. Apa itu suku? 2x dan 2x disebut suku satu atau monomial. 2x tambah 4 disebut suku 2 atau binomial. 2x tambah 3y tambah 7 disebut suku 3 atau memiliki 3 suku yang disebut trinomial. Dan untuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar, hanya suku-suku yang sejenis saja yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Nih, ada AK ditambah BK, maka sama saja A ditambah B dikali K. Sedangkan AK dikurang BK sama saja dengan A dikurang B dikalikan K. Sekarang kita lihat mengenai contoh soal. Tentukan penjumlahan bentuk aljabar berikut, yaitu negatif 3M ditambah 4N dikurang 6 dengan 7N dikurang 8M ditambah 10. Seperti tadi, suku-suku yang sejenis kita satukan dan kita operasikan. Negatif 3M dikurang 8M ditambah 4N ditambah 7N dikurang 6 ditambah 10. Saat setelah dioperasikan, maka hasilnya negatif 11M ditambah 11N ditambah dengan 4. Itulah tadi operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi perkalian bentuk aljabar. Ayo kita klik. Operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, ini adalah cara mengalihkan bentuk aljabar, yaitu ada AX ditambah B, CX ditambah D. Pertama kita kalikan dulu AX dikalikan dengan CX, kemudian AX kita kalikan dengan D, B dikalikan CX, dan B dikalikan D. Kita satukan, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. ACX kuadrat ditambah BCX ditambah ADX ditambah BD. ACX kuadrat ditambah BC ditambah AD, ini kita kelompokkan, X-nya bisa kita keluarkan agar dapat dikalikan ke dalam, ditambah BD. Nah, kemudian ada operasi perkalian bentuk aljabar, namun kita bahas dulu tentang sifat-sifatnya. Ada sifat distributif, asosiatif, sifat komutatif, serta perkalian dengan konstanta. Sifat distributif, kita lihat ya, A dikali B ditambah C sama dengan
A dikali B ditambah A dikali C. A dikali B tambah C sama dengan AB ditambah AC. Sifat asosiatif, A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah B, baru ditambahkan lagi dengan C. Nah, berdasarkan sifat yang di atas, maka bisa kita buat A dikali B dikali C dulu. Itu bisa saja A dikali B dulu, baru kemudian dikalikan dengan C. Sifat komutatif, kalau di pertambahan kan A tambah B sama dengan B tambah A. Sama saja di perkalian A dikali B, maka B bisa dikalikan dengan A, hasilnya sama. Nah, perkalian bentuk aljabar dengan konstanta. Saat K dikalikan AX itu sama saja K dikali AX. Nah, berdasarkan dari yang sifat di atas, maka saat K dikali AX tambah B bisa saja kita kalikan ke dalam KAX ditambah K dikali B. Seperti itu. Selanjutnya, kita lihat contoh soalnya. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar 2x tambah 3, 3x dikurang 2. Kita tadi telah belajar bagaimana mengkalikan bentuk aljabar dengan menggunakan skema. Sekarang kita terapkan ya. Pertama kita kalikan dulu 2x dengan 3x, 2x dengan negatif 2, 3x dengan 3, dan 3 dengan negatif 2. Kita kalikan 2x kali 3x, 6x kuadrat, negatif 2x dikali negatif 2 dikali 2x adalah negatif 4, 3 dikali 3x 9x, dan 3 kali negatif 2 berarti negatif 6. Kita operasikan 6x kuadrat ditambah 5x dikurang 6 hasilnya. Nah, itulah tadi materi mengenai bentuk aljabar. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan latihan soal. Kita klik. Nah, kita mengerjakan latihan soal mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar terlebih dahulu ya. Nah, kita sekarang akan mendengarkan petunjuk pengerjaan. Petunjuk pengerjaannya yaitu kerjakanlah soal-soal operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar ini dengan penuh ketelitian. Dan untuk mengetahuinya jawaban kalian benar atau salah, boleh langsung diklik solusi. Di sini ada soal yaitu perhatikan gambar di samping. Gambar di samping ini adalah stasiun Kota Jakarta. Tarif parkirnya ya. Untuk motor 2.000 1 jam pertamanya, setiap jam berikutnya akan dikenakan Rp1.000. Maksimal membayar Rp10.000. Untuk mobil 1 jam pertama dikenakan tarif Rp5.000, setiap jam berikutnya Rp2.000. Maksimal membayar Rp45.000. Kita lihat soalnya, baca sama-sama ya. Sebuah motor masuk ke dalam area parkir stasiun Jakarta Kota pada pukul 9.50 dan keluar pada pukul 6 sore. Berapa kembalian yang akan ia terima bila ia membayar dengan selembar uang Rp50.000? Ada yang tahu? Kita lihat ya bagaimana cara mengerjakan soal ini. Kita klik solusi. Diketahui jam masuk parkir motor tadi jam 9.50, jam keluar parkirnya jam 6 sore. Uang yang ia miliki Rp50.000. Yang ditanya adalah kembalian yang akan ia terima. Kita buat dulu permisalan. Waktu untuk setiap jam berikutnya itu kita misalkan dengan X. Lama waktu parkirnya itu adalah jam 6 sore dikurang jam 9.50 pagi. Didapatkan 8 jam 10 menit. Jadi biaya yang harus dibayar adalah 1 jam pertama ditambah setiap jam berikutnya. Setiap jam berikutnya itu adalah 8 kali 8 buah dari si X. Berarti 2.000 ditambah X ditambah X ditambah X ditambah X sampai 8 kali. Sama saja dengan 2.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 sampai 1.000-nya sebanyak 8. Maka hasilnya adalah 10.000. Nah, yang ditanya tadi kan adalah sisa uang. Berarti
50.000 dikurang 10.000 sama dengan 40.000. Jadi kembalian yang akan ia terima adalah 40.000. Sekarang kita akan mengerjakan nomor 2. Baca sama-sama ya. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung saja. Misalkan X adalah massa tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Nah, kira-kira ada yang tahu mengerjakannya? Kita lihat solusinya. Buat dulu diketahui bahwa pedagang pasar Pasean itu memesan 15 karung beras, pasar Waru memesan 20 karung beras, dan persediaan beras Pak Maduri itu adalah 17 karung. Yang ditanya adalah nyatakan bentuk aljabar sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Pertama kita buat dulu permisalan. Misal Pak Maduri itu adalah M. Pedagang pasar Pasean disimbolkan dengan P, pedagang pasar Waru itu disimbolkan dengan W. Dan massa tiap karung beras itu adalah X. Jadi, kita buat bentuk aljabar dari permisalan yang telah kita buat. M sama dengan 17X dan P sama dengan 15X. W sama dengan 20X. Sisa beras di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pasar Pasean saja sama dengan persediaan beras di gudang Pak Maduri dikurang banyak pesanan beras pasar Pasean, atau jika bentuk aljabarnya itu M dikurang dengan P. M tadi kan 17X, P-nya tadi 15X. 17X dikurang 15X itu sama dengan benar 2X. Nah, sekarang setelah kita selesai mengerjakan soal nomor 2, selanjutnya kita akan next ke soal nomor 3. Kita baca sama-sama ya. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung saja. Nyatakan dalam bentuk aljabar kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Bagaimana kita cara menyelesaikannya? Coba kita lihat solusi. Kita klik. Pertama, seperti biasa kita buat dulu diketahuinya bahwa pedagang pasar Pasean itu memesan 15 karung beras, pasar Waru memesan 20 karung beras, persediaan Pak Maduri 17 karung beras, dan yang ditanyakan adalah nyatakan dalam bentuk aljabar kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Kita buat permisalahan Pak Maduri itu adalah M, pasar Pasean itu P, pasar Waru W, dan massa tiap karung beras itu X. Kemudian kita bentuk aljabar dari permisalan tadi. M sama dengan 17X, P sama dengan 15X, dan W sama dengan 20X. Sisa beras di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pasar Waru saja sama dengan persediaan beras di gudang Pak Maduri dikurang banyak pesanan beras pasar Waru. Sama dengan M dikurangi W sama dengan 17X dikurang 20X sama dengan negatif 3X. Atau dapat kita ubah banyak pesanan pasar Waru dikurang dengan banyak persediaan beras di gudang Pak Maduri. Jadi X nya jadi 3X seperti itu. Nah, itulah tadi latihan operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar.
Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan lagi yang operasi perkalian serta perkalian bentuk aljabar. Kita klik ya. Petunjuk pengerjaan. Kerjakanlah operasi perkalian bentuk aljabar berikut dengan penuh ketelitian. Nah, kita baca soalnya sama-sama. Di kota A terdapat dua perusahaan pengiriman barang yang letaknya bersebelahan, yaitu Cepat Kirim dan Lancar Jaya. Kedua perusahaan memiliki tarif yang berbeda. Berikut tabel tarif pengiriman barang setiap perusahaan dari kota A. Ada dari kota A menuju kota B itu ekspedisi cepat kirim 10 kg pertama 40.000, 1 kg berikutnya 1.500, 10 kg pertama 30.000 untuk Lancar Jaya dan 1 kg berikutnya 2.000. Dari kota A ke kota C, ekspedisi cepat kirim 10 kg pertama 35.000, 1 kg berikutnya 2.400. Untuk Lancar Jaya 10 kg pertama 34.000 dan 1 kg berikutnya 2.700. Dari kota A menuju kota D, cepat kirim 36.000, 10 kg pertama 1 kg berikutnya 2.000. Lancar Jaya 10 kg pertama 40.000, 1 kg berikutnya Rp3.000. Ini adalah yang ditanya. Benny tinggal di kota A ingin mengirim paket seberat 20 kilo ke kota C. Namun ia hanya membawa uang 60.000. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah mengambil uang karena merasa uangnya tidak cukup. Setujukah kamu dengan keputusan Benny? Jelaskan alasanmu. Bagaimana teman-teman? Ada yang setuju dengan keputusan Benny? Nah, untuk mengecek pendapat teman-teman semua, kita lihat solusinya. Solusi, diketahui uang Benny itu tadi 60.000. Ia mengirim paket dari kota A ke kota C dengan berat 20 kilo. Yang ditanya, apakah uang Benny cukup? Nah, jika kita misalkan ya, Benny tadi mengirim menggunakan perusahaan ekspedisi cepat kirim dengan berat 20 kilo. Buat lagi permisalahan, X adalah 1 kg berat selanjutnya. Karena 20 kilo berarti 10 kilo ditambah 10 dikali X, karena X adalah 1 kilo berat selanjutnya. 10 kilo tadi 35.000 dan 10 X-nya tadi 2.400. Kita kalikan 24.000 jadinya ya. Maka 24.000 ini kita tambahkan dengan 35.000 ditambah dengan 59.000. Untuk itu uang Benny cukup untuk melakukan pengiriman dari kota A ke kota C menggunakan ekspedisi cepat kirim. Jadi Benny tidak perlu kembali ke rumahnya. Nah, sekarang kita lihat lagi soal nomor 2. Kita baca sama-sama. Di kota A terdapat dua perusahaan pengiriman barang yang letaknya berhadapan, yaitu Liang Express dan Solusi Express. Kedua perusahaan memiliki tarif yang berbeda. Berikut tabel tarif pengiriman barang setiap perusahaan dari kota A. Kota tujuannya itu P, Liang Express 5 kilo pertama 20.000, 1 kilo berikutnya 8.000, 5 kilo pertama 15.000, 1 kilo berikutnya 1.200, dan begitu pula cara membaca untuk ke kota Q dan ke kota R. Sekarang kita lihat apa yang ditanya. Nah, perusahaan Solusi Express itu memberikan potongan pada hari Jumat sebesar 5%. Putu Joni akan mengirim barang tujuan kota R seberat 25 kilo. Jika Putu Joni hanya membawa uang 50.000 saja, tentukan sisa atau kekurangan uang dari biaya pengiriman tersebut. Klik solusinya. Pertama, kita buat dulu besar diskon. Diketahuinya besar diskon 5%. Ingin mengirim dari kota A ke kota R dengan berat 25 kilo. Uang yang tersedia 50.000, yang ditanya kekurangan uang. Nah, kita misalkan nih, kalau misalnya dia menggunakan perusahaan ekspedisi Solusi Express dengan berat 25 kilo.
dengan X adalah 1 kilo berat selanjutnya. Maka besar diskon, kita buat dulu ya, kita hitung besar diskonnya kan tadi. Berarti jumlah yang harus dibayarkan tadi 61.000 sebelum didiskon. Maka kita cari diskonnya 5% dikali 61.000 yaitu 3.050. Total yang harus dibayar setelah diskon 61.000 dikurang 3.050 sama dengan 57.950. Kekurangan uang 57.950 dikurang 50.000 sama dengan 7.950. Jadi kekurangan uangnya tadi adalah sebesar 7.950 rupiah. Nah, ini ada soal nomor 3. Soal nomor 3 ini, Sasa ingin menghitung luas petak tanah yang ia miliki. Panjang keseluruhan petak tanah tersebut adalah 4X ditambah 6 cm dan lebar X tambah 10 cm. Ujilah apakah benar perkiraan Sasa bahwa luas petak 3 adalah 60X cm kuadrat. Nah, bisa dilihat teman-teman pada layar petakan tanah yang dimiliki Sasa. Kita salah tekan ya, kita tekan ulang. Ini nomor 3 ya. Kita lihat solusinya. Pertama, kita tahu bahwa daerah ketiga itu berbentuk persegi panjang. Yang diketahui adalah panjangnya 6 cm dan lebarnya 10 cm. Yang ditanya adalah luas ketiga. Kita jawab, luas 3 sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 6 cm dikali 10 cm sama dengan 60 cm kuadrat. Nah, itulah tadi soal latihan bentuk perkalian bentuk aljabar. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan kuis bentuk aljabar. Kita klik ya. Kita akan mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar kuisnya. Kita klik. Nah, petunjuk pengerjaannya, kerjakanlah kuis berikut dengan cara mengklik salah satu option A, B, C, D. Jika jawabanmu benar, maka solusi akan muncul. Kita kerjakan soal nomor 1. Nah, perhatikan gambar di samping. Aisyah memarkir sepeda motornya selama 1 jam 30 menit. Biaya parkir yang harus dibayar adalah, tadi kita pernah untuk membaca gambar ini tadi ya. Sekarang kita coba cari tebak jawabannya. Kita klik option C misalnya. Wah, kita langsung dapat jawaban yang benar ya. Bagaimana? Kita langsung lihat solusinya. Pertama, pasti kita akan membuat diketahuinya dulu. Diketahui, Aisyah memarkir motor 1 jam 30 menit. 1 jam pertama akan dikenakan biaya Rp2.000, setiap jam berikutnya Rp1.000. Yang ditanya adalah biaya parkir. Jawab, misal X merupakan biaya pertambahan setelah 1 jam pertama. Tadi kan dia 1 jam 20 menit, berarti 1 jam ditambah setiap jam berikutnya. Berarti 1 jam ditambah X. 1 jam tadi tarifnya 2.000 dan setiap pertambahannya tadi 1.000. Maka 2.000 tambah 1.000, ya benar sekali Rp3.000. Jadi biaya parkirnya adalah Rp3.000. Oke, sekarang kita coba jawab soal nomor 2. Masih sama ya redaksinya, kita baca saja soalnya. Sebuah mobil diparkir selama 10 jam. Biaya parkir yang harus dibayar adalah, kita tebak dulu jawabannya apa? Kita coba D, oke? Wah, ternyata salah ya. C. Wah, ternyata C lagi jawabannya. Kita lihat solusinya. Pertama, kita buat dulu diketahuinya.
Pertama, waktu memarkir mobil itu 10 jam. Yang ditanya adalah biaya parkir. Jawab. Misal X menyatakan pertambahan biaya setelah 1 jam pertama, maka 10 jam sama dengan 1 ditambah X ditambah X ditambah X sampai 9 buah X-nya ya. 1 jam pertama 5.000 dan ditambah 2.000 sebanyak 9 kali gitu. Maka hasilnya 23.000. Jadi biaya parkirnya adalah Rp23.000. Jawabannya iya C tadi ya, kita sudah coba. Itu jawaban nomor 2. Sekarang kita lihat soal kuis nomor 3. Redaksinya ternyata masih sama teman-teman. Nah, apa sih pertanyaannya? Kita coba lihat. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang memungkinkan seseorang membayar parkir sebesar 9.000? Coba kita lihat jawaban yang A. Nah, ternyata jawabannya yang A. Kita lihat solusi mengerjakan soal ini. Karena ini tadi mengecek pernyataan, maka kita cek satu-satu. Kita lihat dulu pilihan ganda yang A, di mana ia berkata tadi memarkir motor 8 jam. Berarti 2.000 ditambahkan X-nya sebanyak 7 buah. Ya. 2.000 ditambah 1.000 sebanyak 7 berarti 9.000. Benar ya pernyataan A. Yang B kita lihat kenapa salah. Memarkir mobil 4 jam pernyataannya. 5.000 ditambah X tambah X. 5.000 ditambah 2.000 tambah 2.000 tambah 2.000 hasilnya 11.000. Nah, ternyata pernyataan tersebut salah. Kita lihat option yang C benar atau salah? Salah ya. Kita lihat kenapa dia salah. C bilang memarkir mobil 2 jam. Kalau 2 jam berarti 5.000 ditambah X. 5.000 karena mobil, 2.000 setiap pertambahan jamnya ya. Jadi 7.000. Kalau yang D, memarkir mobil lebih dari 9 jam. Lebih dari 9 jam kita ambil contoh 10 jam deh. Berarti 2.000 ditambah X sebanyak 9. Berarti 5 ditambah 2.000 nya sebanyak 9. Berarti 23.000. Nah, pernyataan tersebut salah. Oke teman-teman, itulah tadi kuis operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Sekarang kita akan mengerjakan kuis perkalian bentuk aljabar. Tunjuk pengerjaannya masih sama. Kita coba jawab soal nomor 1. Kita lihat. Ini soalnya. Kita baca sama-sama. Ana ingin membangun rumah. Ia merencanakan untuk membuat tangga dengan jarak antara lantai 1 dan lantai 22, yaitu 252. Rancangan tangga yang ingin ia buat adalah sebanyak 14 pijakan. Bantulah Ana untuk menghitung setiap tinggi pijakan tersebut agar tangga yang ia buat dapat menjadi sempurna. Oke, kita coba yang A ya. Wah, ternyata kita langsung benar ya. Kita lihat solusinya. Dulu diketahui banyak pijakannya 14, tinggi tangganya 252 dan panjang tangganya 400 cm. Yang ditanya adalah tinggi setiap pijakan dari 14 pijakan. Kita jawab, misal X sama dengan tinggi setiap pijakan dan Y sama dengan tinggi tangga, maka Y sama dengan 14X. Nah, Y-nya tadi kan sama 14X, Y tadi kita misalkan, kita masukkan nilainya adalah 252, maka X sama dengan 252 dibagi 14, X sama dengan 18 cm. Jadi tinggi setiap pijakan tersebut adalah 18 cm. Nah, itulah tadi soal nomor 1. Kita coba lihat soal nomor 2. Ini tadi sama ya, kita sudah pernah baca redaksinya, kita baca saja soalnya. Kakak akan mengirim barang seberat 15 kilo dari kota A ke kota B melalui perusahaan Lancar Jaya. Berapakah tarif yang harus dibayar kakak? Kita coba dulu mungkin jawabannya D kali ya.
Salah ternyata. Yang A salah juga. Yang B, wah ternyata jawaban yang B. Kita lihat solusinya. Diketahui berat paket yang akan dikirim itu 15 kilo. 10 kilo pertama dikenakan biaya 30.000 dan setiap kilo berikutnya 2.000. Yang ditanya adalah tarif yang harus dibayar. Kita buat dulu permisalannya. Misal X merupakan biaya pertambahan setelah 10 kg pertama, maka 10 kilo ditambah 5 dikalikan X ya, karena 15 kilo ya. 10 kilo pertama itu adalah 30.000 dan X-nya itu tadi karena pertama sejam berikutnya ada 2.000 rupiah. Jadi 5 dikali 2.000. 30.000 ditambah 10.000 benar 40.000. Jadi tarif yang harus dibayar adalah 40.000. Itu tadi soal nomor 2. Yang terakhir nih kita lihat soal nomor 3. Redaksinya masih sama nih tadi. Nah, kita lihat untuk mempermudah pelanggannya, perusahaan cepat kirim membuat aplikasi. Wah, kita lihat nih aplikasinya. Tuh, ada kota tujuan, berat, dan biaya. Pada hari Rabu, perusahaan cepat kirim memberikan potongan harga yang sama untuk semua pengiriman. Oh, begitu ya. Pada hari itu, Dina melihat biaya pengiriman barang rumah neneknya. Pada aplikasi muncul sebagai berikut. Mari kita lihat. Dari kota A menuju ke kota B, beratnya 16 kilo, biayanya 44.000. Apa pertanyaannya? Tentukan pernyataan berikut yang benar. A. Biaya yang muncul saat Dina menuliskan berat 11 kilo dari kota A ke kota B pada hari Senin adalah 41.500. B. Pada hari Rabu, Dina mengirim paket ke rumah neneknya dengan berat 17 kilo. Biaya yang harus ia bayar adalah 50.500. C. Biaya pengiriman paket sebesar 16 kilo dari kota A ke kota B dengan cepat kirim pada hari Selasa akan sama dengan biaya pengiriman paket seberat 20 kilo pada hari Rabu. D. Biaya yang muncul saat Dina menuliskan berat 20 kilo dari kota A ke kota B pada hari Kamis adalah 50.000. Kita coba cari jawabannya apa dulu? Ya, C ya. Wah, salah. Yang D, salah juga. A, mungkin A. Ternyata A jawabannya. Kita lihat solusinya. Karena ini untuk menentukan pernyataannya benar atau salah, kita coba cek satu-satu pilihan gandanya. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu berapa besar diskon yang diterima Dina. Nah, karena tadi kita sudah buat dulu diketahuinya, hari Rabu mendapat diskon pengiriman kota A ke kota B beratnya 16 kilo yang harus dibayar adalah 44.000. Kita cari dulu harga awalnya itu adalah 10 kilo ditambah 6X karena 16 kilo ya. 10 kilo itu 40.000, 6 dikali 1.500. 6 kali 1.500 ditambah 40.000 sama dengan 49.000. Nah, diskon itu didapat dari harga awal dikurang harga setelah diskon. Berarti 49.000 dikurang 44.000 sama dengan 5.000. Berarti diskonnya itu sebesar 5.000. Kita coba cek pilihan ganda A yang benar tadi. Pernyataan tersebut berat paket 11 kilo dari kota A ke B saat hari Senin. Berarti tidak dapat diskon. 10 kilo ditambah X. X-nya adalah 1.500. Maka 40.000 tambah 1.500 adalah 41.500. Ternyata pernyataan tersebut benar. Kita cek yang B kenapa salah. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa berat paket 17 kilo dari kota A ke kota B saat hari Rabu dengan biaya 50.000. 17 kilo. Berarti 10 kg ditambah 7X ya. 10 kilonya adalah 40.000. 7X itu adalah 7 dikali 1.500. 40.000 ditambah 10.500 sama dengan 50.500. Diskonnya tadi berapa? 5.000. Benar. Berarti kalau dikurangkan jadi 45.500. Jadi salah ya. Yang kita coba cek yang pilihan ganda C. C itu tadi mengatakan bahwa biaya pengiriman paket dengan berat 16 kilo dari kota A ke kota B saat hari Selasa sama dengan biaya pengiriman paket dengan berat 20 kilo saat hari Rabu.
Untuk mengetahui itu benar atau salah, kita coba cek dulu pengiriman hari Selasa. Pengiriman hari Selasa itu sebesar 16 kilo, berarti 10 kilo ditambah 6X sama dengan 40.000 ditambah 6 dikali 1.500 sama dengan 49.000. Pengiriman hari Rabu, 10 kilo ditambah 10X, 40.000 ditambah 10 dikali 1.500 sama dengan 55.000, didiskon 5.000 berarti 50.000. Nah, berarti salah ya pernyataannya karena 49.000 tidak sama dengan 50.000. Coba terakhir, pilihan ganda D kenapa salah? Kita lihat. D tadi mengatakan bahwa berat paket 20 kilo dari kota A ke B saat hari Kamis. 10 kilo ditambah 10X. 40.000 ditambah 10 dikali 1.500 sama dengan 55.000. Pernyataan tersebut salah. Nah, itulah tadi materi serta latihan kuis dari bentuk aljabar. Kita telah mempelajari operasi pengurahan penjumlahan aljabar dan kita juga telah mempelajari mengenai perkalian bentuk aljabar. Untuk itu, saya Benda Azalia pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.